طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Baik, ya pertama pastinya kita ucapkan Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday, ya, dan insya Allah kita akan masuk pada percakapan yang kedua sini. Antum kemarin sudah bahas untuk percakapan pertamanya, ya jangan sampai dilupakan untuk dari kosakata maupun dari kaidah yang antum sudah pahami. Ya, karena apa? Nanti akan berguna untuk pembelajaran dan juga halaman-halaman berikutnya. Ya, jadi jangan sampai antum lupakan. Baik, tanpa panjang lebar, kita masuk ke percakapan yang kedua, ya masih di bab yang pertama dengan judul At-Tahiyyah wa Ta'aruf, yang artinya salam dan perkenalan. Kita baca di sini. Al-Hiwarus Tsani. Apa arti Al-Hiwarus Tsani? Mari. Pelajaran kedua. Al-Hiwar. Nah, percakapan yang kedua, ya. Al-Hiwar itu percakapan. Nah, Hiwar itu arti percakapan. Lalu As-Tsani artinya yang kedua. Nah, Unzur wastami' wa'id. Nah, antum lihat ya. Antum dapati lagi kalimat seperti itu. Jadi ya, saran ya, nasihat jangan sampai antum lupakan kalimat-kalimat yang berulang seperti ini. Apa artinya unzur wastami' wa'id? Lihat, dengar, dan Lihat ulangi. dan ulangi. Nah, ya, lihat, dengarlah dan ulangilah. Nah, ya, kita langsung masuk ke percakapan ya di sini. Dan antum seperti biasa cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Oke, anak akan mulai bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Naam. Ya, kita akan bacakan untuk kedua kalinya sambil kita jelaskan dan juga terjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salamnya kita lewati. Kita langsung lihat kalimat di bawahnya itu. Min aina anta. Min aina anta artinya. Ada yang tahu apa? Min artinya Dari mana? Asal dari mana? dari. Nah, ini bertanya asal ya. Karena emang untuk gambar umum ya, percakapan kedua ini tuh berkaitan dengan bertanya asal, lalu juga nanti akan ada kosakata tentang keluarga negaraan. Ya, min aina anta, ya min artinya dari, lalu aina artinya di mana, ya tapi kita artikan dari mana ya, bukan dari di mana. Nah, untuk aina sendiri memang artinya di mana. Anta artinya kamu, kamu laki-laki ya, jangan sampai lupa. Kamu laki-laki harus jelas gitu ya. Anta itu kamu laki-laki. Ya, nanti karena kita akan dapati di bawahnya itu kamu untuk perempuan. Ya, jadi supaya lebih jelas membandingkannya. Kita lanjut di bawah ya. Ana min Pakistan. Ya, ana itu saya. Min dari Pakistan artinya apa? Negara. Pakistan. Nah, negara Pakistan. Nah, negara Pakistan itu tulisan besarnya seperti itu ya, Pakistan. Nah, ya, kita tulis negara Pakistan. Lalu bertanya di bawahnya, hal anta Pakistani, ya, apakah ya, hal itu apakah? Hal itu apakah? Lalu anda, kamu Pakistani, apa artinya? Orang Pakistan.
orang Pakistan. Nah, ya. Jadi ini berbeda dengan yang di atas. Ya, makanya tulis di atas itu negara ya. Supaya anda bisa membedakan. Nah, kalau ditambahi ya di sini di atas did atau ya unisbah sebutnya, dia itu artinya akan orangnya atau keluarga negaraannya atau kebangsaannya gitu. Jadi memang simpelnya orangnya saja. Jadi kita artikan orang Pakistan. Nah, analin kari itu untuk ya tasdidnya, kayak unisbahnya supaya lebih terlihat. Naam ana Pakistani. Ya, tadi tanya apakah kamu orang Pakistan? Iya, saya orang Pakistan. Lalu bertanya di situ, wa ma jinsiyatuka anta? Apa artinya jinsiyah? Kebangsaan. Negaraan. Iya, kebangsaan atau keluarga negaraan. Ya, lalu di situ ada domir ka, yaitu domir ana. Apa? Domir anta, gitu ya. Yang misalnya sini, ka, jadi kebangsaanmu, gitu ya. Kalau jinsiyah sendiri kan tulisannya seperti ini ya. Jinsiyah, gitu. Jinsiyah. Nah, itu jinsiyah, lalu tambah domir ka. Lalu dijawab ya, dia ditanya kebangsaannya, dijawab ana Turkiyun. Apa artinya Turkiyun? Orang Turki. Orang Turki. Iya. Ana min Turkiya. Saya berasal dari negara. Turki. Iya. Beda ya. Sekarang tahu perbedaannya. Negara Turki dengan orang ya. Tinggal nama negaranya ditambahi ya unisbah saja atau ya tasdid. Nah, sini kari-kari supaya lebih terlihat. Lalu di situ yang terakhir kalimat terakhir ya, ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Gimana kau baca yang itu? Selamat datang. Selamat datang. Nah, selamat datang. Nah, ahlan wa sahlan. Sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oh, jadi yang tadi Ya, Naam ana bikistani wama jinsyatuka anta. Berarti domirnya ada, setelah ada domir anta, bentar lagi ada anta lagi ya. nah, ya. Jadi kayaknya seperti ini ya. Memang kalau sudah jinsiyah tuka itu artinya kebangsaanmu ya. Seandainya anta yang kita hilangkan, itu juga artinya kebangsaanmu. Lalu muncul pertanyaan apa fungsi anta di situ ya? Nah, fungsi anta di situ supaya ada penekanan saja gitu ya. Supaya taukid bahasa Arabnya. Nah, penekanan saja fungsinya. Seperti kita dapati kemarin itu apa? Di persamaan yang pertama, wa kaifa haluka anta ya. Dan juga wa kaifa haluki anti. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan lagi sebelum kita baca bersama-sama. Jadi kalau kewar- keluarga dia kan saya Turkiun, berarti saya orang Turki. Berarti kalau Nah, dari negara Turki berarti tambah iya ya. kebalik ya. Jadi Balik. negara, enam ya, negara, Heeh. misalnya negara ya. Kalau mau menjadi orangnya tambahkan iya gitu. Kalau orangnya ya ditambahkan iya unisbah tadi. Misalnya yang gampang saja, kita negara Indonesia ya. Tulisan bahasa Arab seperti apa? Indu, Indonesia. Indonesia. Nah, ya seperti ini tulisan bahasa Arab ya. Lalu Hmm. bagaimana kalau kita bilang mau orang Indonesia? Ya, itu kan negaranya. Tinggal kita ulang untuk nama negaranya. Ya, ini tambahkan ya unisbah, ya bertasdid. Hmm. Indonesiun gitu. Indonesia. Ya, seperti itu. Indonesia, negara Indonesia. Orang Indonesia Indonesiun. Nah, Nah, lalu ya kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin kita akan baca bersama-sama sih.
Baik, kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Kita mulai. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Min aina anta? Min aina anta? Anta. Ana min Pakistan. Ana min Ana min Pakistan. Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal anta Anta Pakistani? Pakistani. Pakistan. Naam, ana Pakistani. Naam, ana Ana Pakistani. Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma Wama jinsiyatuka? jinsiyatuka anta. Ana Turkiyun. Ana Ana Turkiyun. Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Ana Turkiya. min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, ya. Seperti biasa, Anda akan pilih setiap dua dari antum untuk mempraktekkan keyword. Coba di sini silakan Akhi Fauzi bersama Akhi Zulhendri. Dimulai oleh Akhi Fauzi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, jadi bagus untuk keduanya. Ba'dahu atau setelahnya silakan Akhi Muhammad Arsil bersama Akhi Ferry Yunianto. Oke, Muhammad Arsil mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Ana min Anta Ana min Pakistan. anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Nah, Ahlan wa sahlan. Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Turkiya. Nah, perhatikan panjang pendeknya dari tiap hurufnya ya. Lalu di sini ada Akhi dengan nickname Popcorn ya, siapa? Oh iya. Popcorn. Nah, dengan Nah. Akhi Muhammad Fitroh. Silakan mulai terlebih dahulu Akhi Popcorn. Assalamualaikum. Nah, Akhi Muhammad Fitroh silakan dijawab. Baik, tidak ada respon mungkin bersamaan saja. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Baik. Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, ya. Di sini Akhi Muhammad Fitroh yang tadi belum bisa merespon. Oke, kita tunggu responnya. Tapi ya, di sini Akhi dengan nickname Popcorn, siapa nama antum sebenarnya? Oh, Romli. Fadli. Romli. Oh, Romli. Nah, Akhi Romli ya. Baik. Sambil kita tunggu dari Akhi Muhammad Fitroh, ya Anda buka saja. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut pada hiwar setelahnya.
hiwar yang di bawah sini yang tidak akan Naam. jauh berbeda. Sudah bisa ya sekarang. Ya, Ana akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ada Akhi Usman di sini. Baik, boleh. Assalamualaikum. Nah, Akhi Usman bersama Akhi Muhammad Fitroh. Silakan. Akhi Usman mulai ke Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum. Akhi Usman mulai terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam. Nah, Min aina anta? Ana min Madinatul Cilacap. boleh diganti. Hal anta? Ana Muhammad Fitro. Ana bukan ya. Coba. Ana makanya tidak suka perubahan seperti itu ya. Nanti mungkin akan rancu jadi ya. Coba kita berpatok pada hiwara saja. Tadi min aina anta dijawab dengan ana min. Silakan. Min aina anta? Nah, Min Pakistan. iya. Hal anta bil Pakistani? Naam, ana min Pakistani. Ana Pakistani, enggak ada min. Cekal. Silahkan diulang. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Sebelum itu tadi siapa sih yang baca na'am ana Pakistani? Apa? Anu belajar lagi. Aku bareng-bareng. Akhi Muhammad Fitro ya. Coba. Na'am ana Pakistani atau Usman. Naam, ana Pakistani. Lalu di sini Wa ma jinsika anda? wa ma jinsiyatuka. Wa ma jinsika jinsiyatuka anta. Anta. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Terakhir. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, sampai di situ lagi kita buka. Silahkan jika ada yang di terlebih dahulu sebelum kita masuk pada hiwar yang di bawahnya. Ya, di sini ada bilang tadi apa? Tidak akan jauh berbeda. Ya, hanya perbedaannya mungkin penggunaan antara muzakkar dan muannas. Nah, kita baru mengenal nih ya istilah muzakkar dan muannas. Kita terus deh. Muzakkar apa? Muzakkar dan muannas. Ya, ini suatu istilah dalam bahasa Arab. Muzakkar itu laki-laki. Lalu muannas itu perempuan. Ya, jadi setelah ini mungkin ada satu mengingat-ingat ya. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Ya, kalau bilang ini untuk muzakkar, berarti ini untuk laki-laki. Kalau ini untuk muannas, ini untuk perempuan. Nah, lalu ya kita langsung masuk saja di sini al-hiwarusani bagian yang B maksudnya. Percakapan yang kedua, unzur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarlah dan ulangi. Kita akan mulai baca untuk hiwarnya. Ya, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Nah, kita akan bacakan untuk kedua kalinya sambil kita lihat mana saja yang berubah di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Artinya sama, dari mana kamu? Tapi antum bisa lihat, bisa lihat. Di sini anti ya berubah ya. Makanya tadi Anda bilang kamu laki-laki ya. Kita kasih keterangan.
supaya di sini kita bisa lihat perbandingannya. Kalau anti itu kamu perempuan. Iya. Lalu ana min Misr. Apa artinya Misr? Mesir. Negara Mesir. Nah, ya tulisannya seperti itu. Negara Mesir. Nah, lalu dia bertanya di situ, hal anti Misriyah? Ya, hal anti Misriyah berarti apa? Ditambahi ya utasdid. Orang, Mesir. orang Mesir. Ya, mungkin antum ada yang Perempuan. bertanya. Iya, ada yang bertanya di situ. Di sini ditambahi apa? Ada yang tahu apa itu huruf apa? Ta marbutoh. Sahih ya, tak marbutoh. Ta marbutoh. Nah, muntas. Itu tak marbutoh. Jadi kita jelaskan dulu tak marbutoh itu apa? Ya, jadi tak marbutoh itu tak bulat seperti ini ya. Ini tak marbutoh. Tak bulat. Itu mungkin ada di akhir ya, jadi mungkin tidak terlihat. Ya, jadi aslinya memang tak bulat seperti ini. Itu fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah menjadikan suatu kata menunjukkan versi perempuannya, menunjukkan versi muannas. Ya, seperti itu. Kalau misriyun ya, ini mungkin nanti kita bahas ulang lagi supaya lebih jelas tentang ta'mar buta ini. Misriyun itu kan orang Mesir laki-laki. Kalau ditambahi ta'mar buta seperti di bawah sini, ya itu orang Mesir perempuan. Ya nanti soal kita bahas setelah menyelesaikan luar ya. Jadi kita lanjut dulu. Naam, ana Misriyah. Ya, saya orang Mesir. Ya, orang Mesir perempuan pastinya. Karena yang bilang siapa? Zainab. Ya, Zainab perempuan. Wa ma jinsiyatuki anti. Nah, antum bisa lihat situ berubah ya. Penggunaannya ki. Lalu anti, kamu perempuan. Ana Suriyah. Apa dia Suriyah? Saya orang Suriah. Ana min Suriah. Saya dari negara. Negara Suriah. Iya, negara Suriah seperti itu ya tulisannya. Antum bisa lihat. Kalau ini tambah ya utasdid, bagaimana sudah kita pahami, dia akan jadi orangnya, atau keluarga negaraannya, atau kebangsaannya. Lalu kalimat yang terakhir, ahlan wa sahlan, artinya selamat datang. Ya, sudah ada di atas tadi. Nah, sampai di situ, silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Betul? Dulu mungkin kita, ya silakan. Tanya Ustaz. Itu tadi yang negara Mesir, Misr, ada beberapa yang Misro ya. Nah, kenapa kira-kira? Ya, jadi pastinya perubahan harokat seperti ini itu memang dipelajarinya di ilmu nahwu ya. Dan ya, kenapa dia mungkin jadi misro atau misru ya kan? Itu tergantung dia sebelumnya atau posisinya atau kedudukannya gitu kan. Dan ini dipelajari di ilmu nahwu. Jadi seperti ini. Ya, mungkin ini tidak ingin Anda jelaskan sebenarnya cuman ada yang bertanya jadi ya terpaksa harus Anda jelaskan. Di sini min itu huruf jar. Nah, huruf jar itu akan memajrurkan kata setelahnya atau membuat kasroh kata setelahnya. Ya, misalnya kita dapati min apa? Minal masjid ya. Minal masjidi ya kan? Harokatnya kasroh. Karena apa? Min di situ. Min itu huruf jar. Ya, ini pembahasan dari Ibnu Nahwu sebenarnya. Dan lalu mister ini, mister ini kata mamnu minas sorof. Ya, apa itu mamnu minas sorof? Dia adalah kata yang tidak bisa kasroh. Ya, dan juga tidak bisa tanwin. Jadi dia kasrohnya akan menjadi fathah. Gitu ya. Jadi kalau kita membaca min misro, ya jadi kan tadinya kalau setelah min itu kan kasroh, kan? Tapi dia nggak bisa tanwin, nggak bisa kasroh, jadi min misro, gitu. Ya, jadi memang pembahasannya panjang, jadi memang anak tahan dulu untuk pembahasannya, tapi ya tadi ada Akhi Ferry yang bertanya, jadi terpaksa anak jelaskan. Mafhum Akhi Ferry?
Nah, Ustaz. Ya, jadi mungkin simpelnya ya ada min misro ya karena ada sesuatu yang merubahnya ya. Jadi Aturan tata bahasa ya nanti. aturan tata bahasa ya, nahwu itu. Sahih. Ya, baik. Nah, Baik, saya akan jika ada yang ditanyakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini untuk pertanyaan min aina anti itu pertanyaan berasal dari negara mana atau berasal dari mana, bisa misal pulang ke rumah gitu kita mau tanya gitu, dari mana kamu, dari masjid atau dari mana gitu, Iya, bisa pakai pertanyaan ini? bisa ya. Min aina itu ya jadi umum ya. Min aina itu umum, artinya dari mana? Ya karena memang ini konteksnya pertemuan antar turis saja ya. Jadi mungkin dijawabnya dari saya dari negara ini, saya dari negara ini. Gitu. Ya, jadi kalau antum misalnya bertanya kepada temannya, min aina anta, gitu kan? Ya mungkin temannya itu dari kamar mandi atau dari masjid, dari rumah, ya bisa saja. Karena emang min aina saja emang umum ya. Min aina itu dari mana? Nah, mafhum, Akhi Farid? Nah, Ya. Jadi memang konteksnya di sini pertemuannya antar turis gitu ya di suatu negara. Jadi jawabannya ketika ditanya dari mana, dari negara masing-masing jawabannya. Bisa antum lihat di situ dia kan nanya keluarga negaraan ya, ya jinsi ya, keluarga negaraan atau kebangsaan. Baik, mungkin kita balik lagi ke pembahasan kita di ta'amar butoh tadi ya. Antum bisa lihat di sini. Misalnya Turkiyun. Turkiyun kan orang Turki. Kalau dia ditambahi ta'amar butoh menjadi apa? Kira-kira? Turkiah. Iya, Turkiah betul. Artinya orang Turki Perempuan. perempuan. Ya, seperti itu ya penggunaan atau fungsi dari ta'amar butoh. Nah, dia itu tidak akan lepas dari penggunaan mu'annas ini ya. Kita lihat. Nah, ya, seperti itu. Lalu tadi Pakistan. Pakistani. Nah, Pakistani kan orang Pakistan laki-laki. Kalau ditambah ta'amar butoh, tinggal orang Pakistan Perempuan. perempuan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pembagian jenis kelamin seperti ini ya, muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Pasti ada tanda-tanda yang membedakan dari keduanya gitu kan. Muzakkar punya tanda-tandanya sendiri, muannas punya tanda-tandanya sendiri juga. Nah, berarti setiap dan kalimat ada perbedaan gitu, Ustaz. iya, pasti punya perbedaan yang membedakannya satu sama lain kan. Pasti. Itu termasuk Dan tak marbuto itu menandakan bahwa kalimat tersebut adalah perempuan. iya, sahih betul. Hmm. Lanjut. Baik, ya kita akan baca bersama-sama di sini. Kita akan buka mic semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Min aina anti? Min aina anti? Ina anti. Ana min Misr. Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Hal anti anti Misriyah? Misriyah? Wama ya. Naam ana Misriyah. Ana Misriyah. Naam, ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Wa ma Jinsiyatuki anti. Ana Suriyah. Ana Ana Suriah. Suriyah. Ana min Suriah. Ana min Min Suriah. Suriah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, sebelum kita praktekkan ya, mungkin dari antum ada yang belum namanya jelas atau paham, nanti mungkin silakan ditanyakan.
ya kalau memang belum jelas, dan ya kita di sini belajar pelan-pelan ya. Ya, walaupun di sini disajikan perbedaan antara muzakkar dan muannas, tapi itu belum semuanya ya. Karena memang sebagai pendahuluan saja ya. Yang penting antum tahu bahwasannya ada istilah muzakkar, ada istilah muannas ya. Nanti mungkin perbedaan-perbedaan dan juga tanda-tandanya itu akan mengikuti atau dipahami seiringnya dari belajar bahasa Arab. Baik. Di sini kita akan praktek. Silakan Akhi Zulhendri bersama Akhi Ihsan. Dimulai oleh Akhi Zulhendri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misri. Ana Misri. Ya. Ana Misri. Nah, silakan Masih ada? Akhi. Oh iya, ada setelahnya ya. Wama Wa ma jinsituki jinsiyatuki Anta. anti. Nah, anti betul. Ya, kalau anti kan perempuan ya. Kalau anta Hmm. laki-laki. Nah, Ana Suriah. Ana min Suriah. Ana min Suriah. hmm, silakan. Yang di bawahnya ya, berarti ya. Antum Akhi siapa? Ahlan wa sahlan. Iya, ahlan wa sahlan ya. Bagus pembacanya tapi perlu diperhatikan lagi ya. Di sini Suriah kita marbutoh kalau diwakafkan atau disukunkan dia menjadi hak ya. Suriah. Lalu di sini Suriah jangan sampai terdengar bunyi haknya. Nah, Suriah. Suriah. lalu ba'dahu Akhi Usman bersama Akhi Fauzi. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti mismir? Hal anti Misriyah? Nah, Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. nah, jajid. Bagus ya. Ba'dahu Akhi Farid bersama Akhi Muhammad Fitro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misri. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Di sini ya, lanjut lagi. Belum selesai. Wama Jinsiyatuki Anta. siapa yang membaca sini? Akhi Muhammad Fitro ya. Naam, Ya, wama jinsiyatuki. Anti. Afwan. Akhi Usman atau siapa tadi? Wama jinsiyatuki anti, silakan dibaca. Akhi Usman. Akhi Usman kan betul. Sudah saya Sudah ya. Ya. Coba berarti Nah. dijawab ana. Ana Suriah. Ana min Suriah. Iya. Ana min Suriah. Lalu yang terakhir. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, ya. Bagus untuk keduanya. Kita lanjut pada Akhi. Siapa yang belum sini? Akhi Ferry belum ya? Ustaz. Nah, bersama Akhi Romli. Assalamualaikum. Tafadhol Akhi Romli. Silakan. Silakan dibuka mic-nya terlebih dahulu. Buka mic-nya terlebih dahulu ya Akhi Romli.
Oke. Oh, maaf, Nah, maaf, Ustaz. nah, jawab langsung. Waalaikumsalam. Nah, Min aina anti? Ana min Misri. lanjut. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti. Ana Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Nah, bagus keduanya bacanya. Tapi di sini pada kata Misr, kalau ingin dibaca akhirnya min misro ya, min Misri. misro. Ya, nah di situ sebenarnya ada kaidah yang berjalan di situ, tapi kalau Anda berikan sekarang mungkin akan memberatkan. Jadi kita tahan dulu ya ilmunya. Nanti insya Allah akan dipelajari nanti. Baik, di Eh, sini, Ustadz, nah, kalau tetap dibaca ana min Misr boleh? boleh ya, boleh saja. Jadi permasalahan waqaf atau ingin dibaca harokat akhirnya atau tidak ya, itu sebenarnya pilihan ya. Tapi kita lihat lebih baiknya di lingkupan akademis seperti ini ya, pendidikan, kita lebih baiknya membaca harokat terakhir supaya apa? Supaya kita tahu kaidahnya gitu ya. Kalau mungkin kehidupan sehari-hari ya, kita mungkin lebih milih untuk singkatnya ya, tidak dibaca akhirnya. Nah, Nah, ini Akhi Ustaz, Muhammad. usul motivasi untuk Nah, praktek mungkin bisa diputar nanti. Kalau yang satu yang bertanya, nanti berikutnya diputar lagi satu yang mulai bertanya, satu lagi yang menjawab biar baik. berlancar. Nah, ya, Iya. jadi memang eh kita mau seperti itu ya, cuman waktu kita itu terbatas ya. Oh, Nanti, iya, gitu. Boleh di sini Akhi Muhammad Arsil dulu, Anda menjelaskan bagaimana ya. Akhi Muhammad Arsil, siapa yang belum di sini lagi? Akhi Muhammad Arsil saja yang belum ya. Nah, kita tunggu. Ambil Anda jelasan yang tadi ya. Mungkin Anda bisa saja, maksudnya ingin langsung ditukar gitu kan. Tapi kita lihat bahwasannya kita tidak akan berhenti di satu halaman ini saja ya. Kalau mungkin kita akan di halaman satu ini saja, ya kita bisa tuh seperti itu ya. Seperti tadi, misalnya Akhi Romli sebagai Maryam, Akhi Fauzi menjadi Zainab. Lalu nanti ditukar, nah, ya kan ditukar seperti itu. Tapi kita masih ada yang harus dipelajari lagi setelahnya. Jadi istilahnya kita kejar waktu. Ya, nah harap dari situ antum kalau untuk alasannya praktek lebih bisa lagi, ya insya Allah antum bisa praktekkan mandiri gitu ya. Tidaknya antum punya ilmu ya, udah tahu bagaimana cara membacanya. Nah, silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke bagian al-mufrodatnya. Ya, apa al-mufrodat artinya? Kosakata. Kosa kata ya. Oke, bulat. Nah, kosa kata. Perintahnya unsur wastami wa'id. Nah, di sini kita akan berarti berucap lagi gitu kan. Kita bukan latihan praktek, itu bukan di percakapannya saja, tapi di kosakatanya juga. Kita akan latih lisan kita untuk mengenal bahasa Arab. Nah, silakan dibuka mic semuanya, ikuti apa yang Anda ucapkan lagi. Kita akan baca bersama-sama di sini ya. Ma jinsiyatuka, Majin. jinsiyatuka. ma jinsiyatuki, Ma jinsiyatuki. ana, 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 Pakistan, Pakistan, Turkiya, Turkiya, Misru, Misru, Suria, Suria, Pakistani, Pakistani, Turkiyun, Turkiyun, Naam, Misriyah, Misriyah, Suriyah,
Suri. Suriya. Suriya. Nah, itu adalah kosakata ya, kosakata yang harus antum ingat atau hafalkan dari setelah membaca hiwari. Ya, di sini mungkin poinnya itu adalah penggunaan anta dan anti tadi ya. Dan juga ketika dia bergabung dengan domir. Bergabung dengan kata benda. Ya. Kalau anta jadi ka, kalau anti jadi ki. Ya. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Puan. Lalu ana. Ya, untuk laki-laki dan perempuannya antum bisa lihat tidak dibedakan. Ya, Netral. iya. Nah, di sini yang gambar peta seperti ini antum bisa lihat. Nah, di situ adalah nama negaranya. Lalu ketika ingin ditunjukkan, maksudnya menunjukkan faidah orangnya atau keluarga negaraannya atau kebangsaannya, gitu kan? Tinggal ditambahi apa? Yaun, nis, atau ya tasdid ya, dengan ya akhirnya. Antum bisa lihat sini, kita lingkari ya, di atas itu kan nama negaranya. Antum bisa lihat bagaimana perbedaannya ketika ditambah ya. Itu tinggal ditambahi ya tasdid. Nah, itu. Lalu ya, ini sebagai poin inti juga dari percakapan yang kita bahas tadi, yaitu ta'amar butuh. Ya. Antum bisa lihat Misriyah, orang Mesir, perempuan. Ya. Begitu juga Suriah, orang Suriah, perempuan. Lalu sebaliknya, ketika ingin diganti laki-laki, tinggal dihilangkan saja si ta'amar butuh ini. Kan? Misriyun atau Suriyun. Nah, di sini Pakistaniun, Turkiyun. Kalau menjadikan atau menunjukkan perempuan, mu'annas tadi ya, tinggal ditambahi ta'amar butuh. Pakistaniyah atau Turkiyah. Iya. Di bawahnya kita lihat ada tadrib yang artinya latihan. Latihan. Sil bainal kalimah was surah al munasibah. Ya, sambungkan. Sil artinya sambungkan antara apa? Baina nanti antara Kata. iya antara kata was surah. Gambar yang sesuai ya. Sesuai Jadi kebangsaan. nah, enggak gambar ya. Perintah itu sambungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Surah itu gambar. Al-munasibah yang sesuai. Jadi latihannya bagaimana? Kita lihat. Ini misalnya ada gambar Pakistan ya. Tinggal kita sambungkan saja seperti ini. Latihannya mudah seperti itu ya. Tapi tidak mungkin latihan seperti ini kita bahas di 1 jam yang terbatas kita ya. Jadi yang seperti itu silakan jadikan tugas mandiri saja. Kita gulir bawah sambil kita buka, silakan jika ada yang ditanyakan. Di sini ada hiwar yang ketiga, kita akan bahas besok. Ya. Lalu di sini mufradat idhofiyah sudah kita bahas tentang angka di itu ya, dari 1 sampai 5 bahasa Arabnya yang sampai dilupakan. Kita akan ambil latihan di sini ya. Jadi mungkin tadi antum ada yang berpendapat kita gantian ya untuk percakapannya, gitu kan. Supaya berarti praktek gitu lebih banyak. Ya, jadi kita mungkin dari aneh ya, ingin praktek itu bukan cuma di percakapan saja, kita juga di kosakatanya yang tadi, lalu di latihannya. Jadi di latihan justru lebih bagus ya. Kenapa? Jadi antum mempraktekkan yang sudah antum pahami. Ya, jadi bukan cuma berteori saja belajar ya kan. Tadi ta'amar buto untuk mu'annas, lalu anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan ya. Itu insya Allah sudah antum pahami teorinya. Tapi jangan cuma teori saja, kita praktekkan di latihannya. Nah, justru untuk di latihannya ya, karena bukan cuma membaca, tapi juga harus memutar otaknya di situ yang lebih bagus. Nah, kita lihat di sini. Tabadal soal wal jawab. Ma'azamilik kama fil misal. Kita baca perintahnya dulu ya. Latihan ketiga, kita pilih random ya yang berkaitan dengan hiwar yang baru kita bahas. Ya, latihan ketiga ini berhubungan dengan hiwar yang baru kita bahas tadi. Tabadal arti apa? Ada yang tahu? Ya, tabadal itu artinya saling bergantian. Tabadali. Iya, tabadal. Lalu as-soal itu soal ya, atau pertanyaan bisa.
Al-jawab, jawaban. Bergantian bertanya. Ma'azamilik bersama temanmu. Ya, kama fil misal. Sebagaimana pada contoh. Berarti kita lihat contohnya ya, supaya bisa menjawab latihannya. Kita lihat contohnya di sini. Ya, ada kata anta, lalu Pakistan. Anta, lalu Pakistan. Masukkan ke kalimat ya di sini contohnya. Min aina anta? Ana min Pakistan. Pakistan. Nah, ya. Jadi ada sebuah kata, di sini ada dua, kita buatkan kalimatnya. Nah, di sini kan juga berarti praktek kan. Dan bukan cuma membaca, tapi antum juga harus mempraktekkan apa yang sudah antum pahami tadi dari teori-teorinya atau kaidah-kaidahnya. Baik, silakan dipahami terlebih dahulu contohnya sebelum kita jawab bersama-sama. Coba di sini, ya silakan nomor 1 dijawab oleh Akhi Zulhendri. Anti Turkiya. Min aina anti? Ana min Pakistan. Akhi Zulhendri ya. Min aina anti, silakan. Min aina anti? Ana min Turkiyatun. Ana min Turkiya. Ya, kalau negara itu kan, nah Oh iya, lupa. ini negara. Nah, ini negara ya. Jadi terlepas dari ta'amar butuh tadi ya, ketika kita menjadikan muzakkar atau muannas laki-laki atau perempuan ya, pasti melihat dulu dia makhluk hidup atau bukan, gitu loh. Ya kalau dia kan negara kan, jadi tidak terpaut dengan tadi yang namanya ta'amar butuh atau tidak adanya. Ya seperti itu. Jadi betul, min aina anti, ana min Turkiya. Ya seperti itu ya. Sahih. Ba'dahu huwa Surya dijawab oleh akhi Fauzi. Huwa Surya. Min aina huwa? Huwa min Suria. Iya, itu yang Anda mau ya. Min aina huwa min Surya. Ya, jadi kalau kata ganti orang kedua, dia akan menjadi kata ganti orang pertama. Ya, ini bukan secara kaidah, tapi secara logika saja. Nah, kalau kata ganti orang ketiga, ya pasti akan orang ketiga juga. Ya, maksudnya gimana? Dari mana kamu? Nah, dari anta berubah menjadi ana. Saya dari titik-titik misalnya. Tapi kalau dari mana dia, jangan berubah ya. Tetap dia dari titik. Betul, seperti itu. Min aina huwa min Suria. Sahih. Bagus. Lalu yang ketiga dijawab oleh Akhi Ferry Yunianto. Nah, Ustaz. Min aina hiya? Ana min Misru. Min aina hiya, dari mana dia? Ya, antum bertanya dia perempuan, tapi malah antum menjawab saya dari Mesir. Berarti iya. Min aina hiya? Hiya min Misr. Iya, sahih. Oh, seperti itu ya. Min aina hiya min Misr. 6. Lalu yang terakhir bisa dijawab oleh Akhi Romli, boleh? Anti Pakistan. Min aina anti? 6. Anti Pakistani. Berarti kalau kata ganti orang kedua berubah ya. Dari mana kamu? Kita jawab berarti saya. Berarti bukan anti lagi. Oh, ana. Nah, Ana Pakistani. ana min. Oh, ana min Pakistani. Nah, ya. Min aina anti? Ana min Pakistan ya. Dari mana kamu berasal? Saya dari negara Pakistan. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya, jadi bentuk pembelajaran kita seperti ini ya. Mungkin antum ada yang berpendapat tadi ingin ditukar seperti itu ya, tidak mengapa, maksudnya bagus saja.
Tapi kalau masih ada sisa waktu, kita akan gunakan untuk seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya qadarullah, kita mungkin akan bahasnya banyak-banyak latihan saja. Ya, karena kalau di percakapan tadi kan hanya membaca ya. Ya, itu antum berlatih bercakap gitu. Tapi kalau di latihan antum juga bukan membaca, maksudnya bukan cuma mengucapkan saja, tapi pikiran antum pun harus dikelola ya. Apa yang sudah antum pahami dari teori-teorinya dan juga kaidah-kaidahnya. Nah, sampai situ. Akan jika ada yang ditanyakan. Bentar, ini. Berarti kalau pertanyaannya min aina anta atau anti tadi kan dari mana engkau, berarti ya menunjukkan dia itu negara mana. Kalau pertanyaannya majin siatuka anta atau anti, berarti jawabannya Ana, ana min bukan min ya, berarti nggak perlu pakai ana. min. Oh, ana. Langsung seolah-olah kita bilang saya orang Indonesia. Kan? Kalau min artinya Oh, dari, nggak perlu pakai dari. oh, Ana ana Indonesi. Indonesia gitu ya. Nah, ana Indonesi. Ana Turki. Ana Suri. Ana Misri. Ana Pakistani. Gitu ya. Ya. Nah, ya berhubung kita mempelajari nama-nama negara di sini ya. Ntar anak akan buka sesuatu di sini. Mungkin dari antum ada yang mengetahui juga, ada mungkin beberapa yang belum mengetahui. Itu coba di 8 kan itu di Karung ada itu apa? Banyak toko di Antum bisa 8 lihat di di situ. sini. Ya bisa lihat di sini. Anak buka Google Translate ya. Kenapa? Karena tadi kita menemukan nama negara ya. Antum mungkin beberapa ada yang bertanya. Pakistan itu tulisannya Pakistan. Pakistan. Lalu apalagi Suria, lalu Turkia gitu kan. Lalu bagaimana antum mengetahui ketika ada nama negara, lalu ya tidak mengetahui tulisan bahasa Arab ya? Ya, di sini antum bisa silahkan buka buka Google Translate ya kan. Lalu pastinya antum atur dari Indonesia ke bahasa Arab ya. Tinggal antum tulis nama negaranya di situ. Ya, nanti akan muncul tulisan bahasa Arab ya. Misalnya kita tulis Turki ya tadi. Kalau kita nggak tahu tulisan Turki bagaimana, ya Turki akan muncul di situ Turkiya. Gitu ya tulisan bahasa Arab. Lalu misalnya tadi Pakistan akan muncul Pakistan. Nama negara yang lainnya misalnya Jepang, ya kan? Tulisannya adalah Yaban. Nah, ini tulisan negara Jepang dalam bahasa Arab. Nah, lalu Cina. Cina itu seperti ini ya. Nah, Cina itu Asin. Nah, seperti itu ya. Tinggal dibuka Google Translate dan nanti akan tahu tulisan bahasa Arab. Dan ini bukan cuma dari nama negara saja ya. Misalnya nama-nama kota di Indonesia seperti Jakarta gitu kan. Tulisan bahasa Arab bagaimana? Seperti ini. Ya, mungkin kalau kita bilang saya dari Jakarta, ana min Jakarta ya untuk mengucapkan mudah. Tapi kalau antum mau tulis ya, mungkin antum akan mikir tulisan Jakarta itu seperti apa ya. Antum tinggal buka Google Translate dan tulisan Jakarta itu seperti ini. Begitu juga misalnya Bekasi. Nah, Bikasi itu tulisan bahasa Arab. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan. Insya Allah jelas. Nah, nah, walaupun materinya bisa dipahami dan juga bisa diamalkan. Amin. Mudah-mudahan. Nah, karena memang kaidah-kaidah yang kita pahami tadi ya, itu akan berguna, sangat-sangat berguna untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Baik, kita masih punya waktu 2 menit lagi sih, 10.13. Jangan tunggu jika lo ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin Anda akan cukupkan sampai sini.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.